Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Semangat hari ini. Semangat. Apa kabar kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya dengan cara 3M. Apa 3M? Memakai masker. Boleh mencuci tangan, memakai masker, Menjaga jarak. menjaga jarak. Baik, bagus. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Boleh, Ibu pimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Anak-anak sekalian sekarang siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, hari ini masuk semua ya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang unsur-unsur intrinsik sebuah cerita dan dampak eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ya. Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengulas pembelajaran yang lalu dulu. Kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang cerita, macam-macam cerita. Macam-macam cerita apa? Cerpen, bagus. Legenda, bagus. Apa lagi? Fabel, apa lagi? Ayo. Novel, apa lagi? Tujuan untuk pembelajaran kita kali ini adalah setelah membaca dongeng, Bapak harapkan kalian mampu menilai sebuah unsur intrinsik pada cerita atau dongeng. Ya, jadi nanti Bapak akan tampilkan dongengnya, kalian cari unsur-unsur intrinsiknya. Kemudian yang kedua, setelah membaca dongeng, Bapak harapkan kalian mampu mengkomunikasikan nilai moral sebuah cerita. Ya, nilai moral sebuah cerita secara lisan dan tulisan. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video mengenai penebangan hutan secara liar, Bapak harapkan kalian mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah kita nanti bertanya jawab ya, Bapak nanya ke kalian atau kalian nanya ke Bapak, nanti Bapak harapkan kalian bisa mengkomunikasikan secara tertulis contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menyenangkan. Siapa yang tahu apa itu dongeng? Cerita. Apa? Cerita, betul. Judul dongeng. Siapa yang pernah baca dongeng? Timun Mas. Timun Mas, Semut dan belalang. Semut dan Belalang. Siapa lagi? Sebelum masuk ke sana, ya Bapak akan menjelaskan dulu tentang unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Ada berapa macam unsur intrinsik dalam dongeng atau dalam cerita? Ya, ada 5. Yang pertama itu tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima amanat. Kita bahas satu-satu. Dalam sebuah dongeng atau sebuah cerita haruslah ada yang pertama tema. Apa itu tema? Tema adalah ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Yang keempat adalah alur. Baca lagi, apa itu alur? Adalah jalan cerita. Alur adalah jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Dan ketiga, alur campuran. Ya, kita akan cari kelima unsur intrinsik ini dalam sebuah cerita. Nah, Bapak punya dongeng. Ini dia. Judulnya apa? Tupai dan ikan gabus. Coba Raka baca paragraf pertama ini. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka Cari unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Tadi kita punya cerita tentang tupai dan ikan gabus. Tema yang pertama. Temanya tentang apa ya? Batang. Temanya tupai dan ikan gabus cerita tadi adalah tentang persahabatan. Temanya udah ketemu nih, ya, tentang persahabatan. Itu temanya. Kemudian yang kedua, tokoh. ikan gabus sama tupai. Ikan gabus sama tupai. Itu
lembar kerja. Kalian isi dulu ya, nanti ditemukan. Dan berbicara tadi tentang tupai, ikan gabus, kemudian pantai, ada pohon kelapa, ya, itu merupakan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau yang biasa kita singkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Betul. Yang tebangi secara sembarangan, ya, secara liar, hutan ditebangi, akhirnya apa dampaknya? Longsor. Ternyata si akar pohon ini bisa menahan tanah. Kalau si pohon-pohon di tebingan ini ditebang, maka tanah nggak akan lagi tertahan. Akhirnya apa? Longsor. Jadi bagaimana supaya tidak longsor? Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Bagus ya. Kemudian ini tambang batu bara, ya. Jangan terlalu berlebihan seperti ini. Ini juga apa ini? Ikan. Nangkap ikan pakai apa ini ya? Jaring. Jaringnya besar nggak? Besar. Apa namanya ya? Jaring besar seperti ini. Apa namanya? Pukat harimau, betul ini pukat. Nih, ada yang menanyakan tidak? Tentang sumber daya alam? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita kerjakan lagi lembar kerja siswanya. Bapak punya lembar kerja siswa. Coba kalian kerjakan. Nah, anak-anak sekalian, kita tadi telah belajar tentang unsur-unsur intrinsik suatu cerita dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ya, kita tarik kesimpulan. Siapa yang tahu kesimpulan berarti apa itu unsur-unsur intrinsik? Apa itu unsur intrinsik? Unsur-unsur yang ada pada sebuah cerita. Ada berapa unsur intrinsik? Ada 5. Yang pertama tema. Apa itu tema? Ide dasar sebuah cerita bagus. Yang kedua tokoh. Apa itu tokoh? Pelaku dalam sebuah cerita bagus. Yang ketiga alur. Boleh alur dulu, nggak apa-apa lah. Apa itu alur? Maju atau mundur. Iya, maju atau mundur jalannya sebuah cerita. Sebelum alur ada yang nomor 3 apa? Latar. Ya, latar. Apa itu latar? Tempat di mana dalam cerita. Tempat di mana cerita itu terjadi, ya, latar. Tempat atau waktu. Ya, bisa di pantai, bisa di hutan, bisa di laut, bisa di darat, bisa di pasar, di mana aja, ya. Kalau waktu pagi hari, siang hari, sore, apa malam hari. Kemudian yang terakhir apa? Amanat. Apa itu amanat? Nasihat atau pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita, ya. Kemudian tentang sumber daya alam, ya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam terbagi menjadi 2. Yang pertama Sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Yang kedua sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Baik, anak-anak sekalian, nanti akan Bapak berikan evaluasi akhirnya kalian. Pelajaran kita cukup kali ini. Besok kita akan belajar tentang tema 4, subtema 4, ya. Kita akan belajar itu. Ya, sebelum kita tutup, siapa yang mau baca doa? Silakan.